Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Waalaikumsalam. Maulana, NBI 146190160 dan ini teman rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aji Wibowo, NBI 1461900-204, dan ada teman saya Barokah, perkenalkan nama saya Barokah, NBI 1461900-280. Di sini saya akan berdiskusi tentang matkul etika teknologi informasi yang berjudul Lampu Jalan Pintar Menerangkan Kota Pintar. Dan soalnya pada bulan Agustus 2018, sebuah publikasi berjudul Smart Cities Watch menampilkan artikel tentang penyebaran penerangan jalan pintar di Hong Kong. Leveraging IoT sensor fixed on the lamp post, artikel itu menjelaskan teknologinya akan memungkinkan pengumpulan data kota secara real time, seperti cuaca, kualitas udara, suhu orang, dan atau informasi terkait arus kendaraan untuk manajemen kota dan dukungan berbagai aplikasi inisiatif kota pintar. Ini juga akan menyediakan layanan seperti hotspot Wi-Fi, fasilitas pengisian kendaraan listrik, dashboard informasi untuk peta dan petunjuk arah, pembaruan lalu lintas waktu nyata, dan informasi ruang kosong parkir mobil. Tiang lampu pintar sering diadopsi sebagai sarana untuk mengurangi penggunaan energi serta untuk meningkatkan keselamatan publik. Sejumlah kota di AS juga telah menerapkan versi yang menyertakan mikrofon dan teknologi AI terkait Los Angeles. Misalnya, dilaporkan melengkapi lampu jalan dengan sensor yang dapat mendeteksi suara tembakan atau suara lain yang dapat mengancam keselamatan publik. Kota Schenectady, NY, telah memasang lampu LED ramah lingkungan di 5.000 lampu jalan dengan seluruh jaringan dapat diakses melalui browser web yang aman. Ketika tidak ada mobil atau orang di jalan yang dilayani oleh tiang lampu pintar akan meredup. Jika sensor gerak dipicu, lampu akan menyala. Pada tahun 2017, Wali Kota Schenectady menjelaskan, jadi jika Anda mengajak anjing berjalan-jalan pada pukul 10 malam, di malam hari dan semua lampu menyala di jalan saat Anda berjalan, Anda mendapatkan tingkat keamanan tambahan. Di Singapura, proyek Smart Nation Sensor Platform dimulai pada tahun 2018. Yang bertujuan untuk memenuhi 100.000 tiang lampu kota itu dengan jaringan sensor pintar. Menanggapi kekhawatiran yang muncul tentang privasi khususnya dengan usulan pengguna teknologi pengenalan wajah yang dikombinasikan dengan penggunaan kamera definisi tinggi di tiang lampu, Wakil Sekretaris program tersebut berkomentar, kami tidak memiliki rencana untuk menggunakan untuk menyelidiki bagaimana orang menjalani hidup mereka. Inti dari platform sensor adalah untuk melihat peningkatan layanan, melihat bagaimana menjalankan kota dan mengoperasikan kota dengan lebih baik, dan bagaimana merencanakan kota dengan lebih baik. Kami tidak punya rencana untuk melakukan pemolisian moral atau hal-hal seperti itu. Namun, setidaknya satu profesor lokal mencatat bahwa keamanan siber dan kebocoran data bisa menjadi bahaya yang lebih berat. Kekhawatiran privasi juga diungkapkan oleh seorang anggota dewan di San Jose, California. Ketika pada tahun 2018, kota tersebut menyetujui pemasangan 1.000 lampu jalan pintar yang juga dapat konon mendeteksi tabrakan mobil, tembakan senjata, dan bahkan berfungsi sebagai sensor gempa. Menurut sebuah laporan di stasiun NBC lokal, lampu jalan juga dilengkapi dengan pengenalan wajah, kamera, dan kemampuan merekam audio. Sementara beberapa orang menyuarakan keprihatinan. Seorang warga yang dikutip dalam laporan berita berpendapat bahwa jika orang tahu bahwa mereka sedang diawasi, mereka tidak melakukan hal-hal bodoh. Kembali di Hong Kong,
Peluncuran program tiang lampu pintar dimulai pada Juli 2019. Bulan berikutnya, selama protes massal, berbagai outlet berita melaporkan bahwa beberapa demonstran yang khawatir dengan pengawasan pemerintah menebang tiang lampu pintar yang baru dipasang. Menurut sebuah artikel di The Atlantic, pemerintah Hong Kong telah mengakui bahwa tiang lampu memiliki perangkat keras yang cukup untuk memata-matai warga, tetapi mengatakan ketakutan pengunjuk rasa tidak berdasar. Pada bulan Juli, ketika gelombang pertama tiang lampu dipasang di sekitar wilayah tersebut, pejabat federal berjanji untuk menonaktifkan beberapa fitur pengawasan, termasuk pengenalan plat nomor dan pengawasan audio visual berkelanjutan. Tony Wong, asisten kepala petugas informasi pemerintah di Hong Kong, mengatakan dalam konferensi pers baru-baru ini bahwa unggahan tersebut tidak mampu untuk pengenalan wajah invasif yang digunakan di China. The Hong Kong Free Press mencatat bahwa setelah 20 tiang lampu pintar dihancurkan, sebuah perusahaan lokal yang terlibat dalam proyek tersebut memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan pemerintah Hong Kong. Perusahaan melaporkan bahwa beberapa karyawan serta anggota keluarga dari beberapa eksekutifnya telah menerima ancaman. Dalam sebuah pernyataan dikatakan bahwa mereka berharap keputusannya akan meyakinkan publik. Menambahkan, kami memahami bahwa perselisihan di masyarakat selama beberapa bulan terakhir membuat publik berhati-hati dan tidak percaya terhadap beberapa teknologi. Untuk kesimpulannya, saya serahkan ke Mas Barokah. Oke, jadi intinya untuk pengembangan lampu pintar ini terjadi banyak penolakan ya, karena ditakutkan data pribadi warga bocor gitu. Nah, gara-gara itu dari pemerintah mencoba untuk meyakinkan ke warganya ya bahwa ini aman gitu. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya ya, siapa yang pemangku kepentingan yang terlibat ya dalam pengembangan, penyebaran, dan penggunaan tiang lampu? Jadi untuk pengembangan pastinya dari tim teknologi ya, jadi orang yang dalam bidang pengembangan tersebut untuk menyebarkan informasi bahwa teknologi tersebut cukup aman bagi mereka gitu. Jadi untuk dijelaskan secara detail gitu. Untuk penggunaan tiang lampu pintar pastinya untuk warga, untuk meyakinkan untuk bahwa penggunaan tiang lampu ini hanya untuk sebagai fasilitas teknologi di ruang publik yang terbaru gitu ya, untuk mengecek suhu sama untuk hal-hal yang lain, untuk informasi bagi warga. Ya, dari tim teknologi pastinya untuk menjelaskan itu fungsinya. Kalau untuk selanjutnya Mas Aji, gimana menurutnya? Kalau menurutku siapa yang punya kepentingan yaitu dari pemerintahan ya. Dikarenakan kan pemerintahan itu mengefisiensi suatu informasi dalam artian kayak keamanan, suhu, dan pusat informasi sebagaimana dirangkum ya mungkin melalui alat ini lah sebagai media untuk ini untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dari hal yang sepele berupa lampu yang ada sensornya tetapi bisa merekam di sekelilingnya. Nah,
dari pihak pemerintah seharusnya mengedukasi lebih di situ untuk memberikan, ya benar sih apa yang dikatakan Mas Bar. Mungkin pemerintah menginstruksikan ke pihak teknologi untuk mengedukasi masyarakat. Ini itu sih. Kalau Jadi Mungkin aku kalau Mas Andi gimana tadi? aku lebih ke ini sih Mas. Warga dan pengusaha, para pemangku kepentingan penting. Karena mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memproduksi tiang lampu pintar gitu. Kalau untuk warganya itu kan menjadi yang pengguna terakhir dari tiang lampu pintar gitu. Lebih ke pengusahanya gitu. tetapi kan Dampaknya. warga kan menolak ya. Banyak yang menolak karena adanya isu data bocor. Ya, jadi tim pengembang atau tim atau yang di bidangnya menurutku sosialisasi melalui media sosial. Jadi sebelum diluncurkan itu. Jadi menurutku itu untuk mengedukasi bahwa ada teknologi terbaru gitu. Ya, Memang dan harus untuk mengawasi, tapi bukan diterapkan. untuk mengawasi kegiatan gitu. Ya, Untuk pelanggaran yang ringan-ringan seperti kendaraan yang copet tidak mungkin lengkap ya. gitu. Copet bisa, kan Hmm. kayak gitu kan membahayakan masyarakat Iya Nah, benar. yang gitu. notabene mereka perlemahkan. Nah, oh, tapi kan Untuk gimana sih caranya warga yakin gitu loh. Kan padahal kita udah kasih tahu bahwa ini cukup berguna bagi warga untuk mendeteksi jika ada barang atau kendaraan yang dicuri. Bisa kita cari gitu. berarti masuk Untuk siapa yang harus berkonsultasi itu. Berkonsultasi ya. Masuk itu ya berarti. ya udah masuk itu. Oke, aku Berarti siapa yang berkonsultasi tentang tujuan dan pengembangan proyek semacam itu. Siapa ya? Mas Andi? kalau aku sih ini memanggil ahli-ahli gitu. Seperti ahli etika untuk membantu tim bisnis dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengelola masalah etika yang terkait lampu pintar. Lalu ada ahli keamanan juga. Kalau untuk keamanan ini kan untuk apa namanya, dari serangan hacker gitu juga kan bisa ya. Dari berarti semua aspek ya Ya yang harus digerakkan untuk benar. meriset data-data, dalam artian mengumpulkan data-data untuk dijadikan riset Ya sebelum lampu tersebut dipasang gitu kali ya. Betul, betul. Ya, Kalau untuk langkah-langkah untuk ini, langkah-langkah apa yang mungkin perlu diambil oleh tim bisnis atau pemerintah untuk mengakses informasi prospektif yang diperlukan untuk mengelola landscape etis dari proyek semacam itu. Apa langkah-langkah kira-kira? untuk kalau langkah-langkah aku sih, hmm, silakan Mas Baroka. ya untuk langkah-langkah ya pasti kita konsultasi deh. Pertama kita harus konsultasi pada ahli teknologi ya, sekaligus melibatkan kelompok masyarakat serta ngasih pedoman gitu, ngasih tuntunan
Yang untuk oleh tim bisnis dan pemerintah ya pastinya ya tinjauan atau transparansi tentang komunikasi ini. Jadi pemerintah dan bisnis perlu menjaga tingkat transparansi yang tinggi dalam semua aspek proyek gitu. Dan juga untuk penasihat hukum juga dilibatkan ya. Dalam pengembangan ini kan pasti ada norma-norma gitu ya. Jadi yang dari warga tersebut kan menjaga privasi. Jika privasinya bocor, apa yang harus dilakukan ya? Ya kita harus ngajak para penegak hukum loh, biar dapat meyakinkan bahwa warga ini data warga tersebut aman gitu. Untuk Abang Sandi, gimana? Oh, untuk Untuk langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama pastinya melakukan penelitian. Tim bisnis dan pemerintah harus melakukan penelitian itu untuk memahami masalah etika yang terkait dengan lampu pintar. Yang kedua, berkonsultasi dengan pemangku yang berkepentingan, ya. Konsultasi yang relevan pastinya untuk mendapatkan perspektif mereka tentang masalah etika. Untuk yang ketiga itu mengembangkan kebijakan dan prosedur kali ya. Jadi untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur itu agar bisa mengatasi masalah etika. Itu sih, Mas Barokah. Benar sih, pasti dikatakan Mas Andi terkait etika itu memang penting. Itu emang dasar awal dalam apa ya, dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, dalam menjalankan semua aktivitas ya. Jadi memang kayak Mas Barokah yang ataupun dari Mas Andi yang ini apa, semua aspek sesuai kinerjanya masing-masing untuk media penelitian itu memang benar harus dibagi porsinya gitu. Terus ini kalau misal apa saja masalah etika yang harus ditangani sebagai bagian dari penerapan tiang lampu pintar di kota. Apa masalah tersebut berbeda dari kota ke kota? Apa ya? Untuk masalah berbeda dari kota-kota pasti ya. Tidak semua kota kan perlu lampu pintar ya. Mungkin untuk ibu kota atau kota-kota yang cukup ramai atau cukup padat gitu. Seperti di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota yang besar gitu. Itu cukup berguna ya. Jadi untuk mengurangi tingkat kejahatan jadinya. Dengan penerapan lampu pintar tersebut eh, berharap ya, apa yang saya harapkan untuk mengurangi kejahatan gitu. Memang ya, untuk mengurangi kejahatan kita harus mengorbankan sesuatu ya, yaitu data data kita gitu. Berarti untuk menjaga keamanan dalam mobilitas Iya. masyarakatnya ya. Nah, Dan kota besar untuk perlu seperti itu karena banyak juga hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mobilitasnya harus benar-benar terpantau. Ya mungkin bisa sih dari lampu pintar juga bisa. ya itu
Jadi untuk kota besar ya untuk kepentingan tersebut. Jadi untuk kota-kota yang kecil mungkin berguna untuk pemantauan cuaca ya. Terkadang kan ya cuaca dari kota A ke kota B pasti berbeda gitu. Walaupun dalam satu provinsi mungkin beda-beda itu ya. Jadi kota-kota sing rawan-rawan gitu ya. Hmm. Bisa. Rawan bencana, rawan longsor, kan juga bisa. Dari suhu, dari cuaca, tunggu, Nah, ya. bisa. Kalau saya sih ya, kalau saya masalah etikanya yang pertama itu pastinya privasi. Privasi itu data pribadi tentang warga seperti lokasi pergerakan dan perilaku mereka. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran privasi, terutama jika data tersebut digunakan untuk tujuan pengawasan. Itu Ya, pastinya untuk bermasalah. ya Ya, untuk ya, yang kedua ini ada eh, keamanan ya. Keamanan yang tadi seperti hacker-hacker gitu juga bisa menyebabkan kebocoran data atau bahkan kerusakan fisik itu bisa. Terus yang ketiga ini ada dampak sosial mungkin ya. Dampak sosialnya ya yang signifikan seperti perubahan perilaku warga atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu mungkin itu kalau dari saya. ya untuk demi keamanan ya kita membutuhkan data ya. Jadi misal ada pencurian kendaraan mobil, kalau kita hanya tahu dari platnya kan nggak mungkin ya. Sekarang kan bisa ada plat palsu. Jadi untuk pengenalan wajah itu ya hal yang harus harus diberikan ya. Jadi kita tahu nanti siapa yang mengemudi mobil tersebut siapa. Dengan teknologi AI yang sekarang kan bisa kita lacak itu siapa apa namanya pencuri tersebut. Mobil kalau kita mengandalkan data dari mobil ya tidak bisa. Mungkin itu platnya bisa diganti, bisa ditiru yang lain, bahkan bentuk mobil pun bisa ada yang perubahan. Misal ada ada mobil yang awalnya warna putih, dicuri, dicat kembali jadi warna hitam kan bisa. Jadi untuk pengumpulan data ya memang penting ya untuk mengurangi kejahatan ya. Memang ya hak privasi bagi warga ya. Tapi ini demi keamanan ya. Ya hanya sekedar apa namanya membutuhkan data tersebut gitu. Jadi kalau ini, bagaimana penyebaran pintar, tiang lampu pintar dievaluasi melalui lensa etika, hak, keadilan, utilitarianisme, kebaikan bersama, dan etika kebijakan, kebajikan. Gimana? Bagaimana penyebaran tiang lampu pintar dievaluasi melalui lensa etika, hak, keadilan, utilitarisme, kebaikan bersama, dan etika kebajikan. Gimana menurutmu? Oke, kalau dari saya dulu ya. Kalau saya yang pertama pastinya etika hak. Etika hak tiang lampu pintar ini harus dirancang untuk menghormati hak-hak warga, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan kebebasan berbicara. Terus yang kedua ini tentang keadilan. Kalau dari keadilan ini menurut saya di semua bagian kota ya,
tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya, utilitarianisme. Tiang lampu pintar harus dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daripada biayanya gitu. Lalu untuk kebaikan bersama, menurut saya seperti keselamatan publik dan kualitas hidup untuk kebaikan bersama. Lalu untuk etika kebajikan, tiang lampu pintar harus digunakan dengan cara yang bermoral dan etis gitu sih kalau dari saya. Kalau untuk Mas Barokah gimana? Ya, untuk penyebaran ya apa yang dikatakan Mas Andi memang benar ya. Mulai dari etika hak dan keadilan, dari keadilan ya kita memang untuk mengajak pihak berwajib gitu. Jadi ada hak-hak warga dan hak-hak para bisnis yang dimana udah tertulis gitu. Jika ada suatu pelanggaran, kita punya hak untuk melakukan keadilan tersebut. Dan juga untuk utilitarianisme ya untuk kebaikan maksimal ya. Untuk memaksimalkan kebaikan ya dari keadilan tersebut moral kita untuk tindakan yang menghasilkan konsekuensi positif gitu, termasuk kebahagiaan, kesejahteraan dan kepuasan ya. Jadi untuk utilitarisme kita maksimalkan ya untuk kesejahteraan warga, untuk demi keamanan yang tadi, serta kepuasan warga bahwa dengan adanya tiang lampu pintar dapat membantu mereka gitu untuk kebaikan bersama juga, dan juga untuk etika kebajikan yang dikatakan tadi sudah benar gitu. Yang penting kita titik beratkan di mana untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan kepuasan nih. Ini demi untuk warga juga ya. Dengan adanya teknologi ini ya kita berharap kepuasan pelayanan kita ya untuk warga itu tinggi gitu. Jadi demi keamanan juga ya dengan teknologi tiang lampu gitu, agar membuat warga tidak perlu khawatir lagi gitu. Menurut dari saya itu. Untuk Mas Haji, Saya kira semua jawaban sama sih. Dalam artian ya, saya juga sependapat sama Mas Andi, sama Mas Barokah. Cuma di sini saya akan menekankan tentang utilitarianisme, yang dimana di situ itu suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan ataupun berguna, ataupun berfaedah, ataupun menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik memberikan kerugian. Itu sih. Jadi penekanannya di utilitarianisme itu saja. Yang lain sependapat sama Mas Bar dan Mas Ali. Jadi mungkin seperti itu aja ya untuk diskusi kita kali ini ya. Apa ada masukan lain diskusi ini mempunyai banyak sudut pandang dalam memecahkan suatu permasalahan, yaitu tadi. Mungkin Mas Barokah ada masukan? Oke, kalau tidak ada masukan,
Diskusi kali ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.